Dalam dunia ekonomi, pajak dan subsidi adalah dua instrumen yang sering digunakan oleh pemerintah untuk mencapai keseimbangan dalam pasar. Pajak dapat digunakan untuk mengurangi produksi atau konsumsi barang tertentu, sedangkan subsidi berfungsi untuk mendorong produksi atau konsumsi suatu barang. Namun, bagaimana sebenarnya keseimbangan di pasar dapat tercapai setelah diberlakukannya pajak dan subsidi? Dan apa dampaknya bagi masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Yulana FH, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Irinawati dengan NIM 060311823224, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan studi kasus pengaruh kebijakan pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar dan kesejahteraan masyarakat dengan konsep teori keseimbangan umum dan ekonomi kesejahteraan. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang saling berinteraksi dalam rangka melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Di pasar, mekanisme penawaran dan permintaan berperan penting dalam menentukan harga suatu barang atau jasa. Namun, terkadang ada faktor eksternal yang mempengaruhi keseimbangan pasar itu sendiri. Salah satunya adalah adanya pajak dan subsidi. Pajak adalah beban atau kewajiban yang dipungut oleh pemerintah terhadap pendapatan, kekayaan, atau konsumsi masyarakat. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah dapat mempengaruhi keseimbangan suatu pasar, karena penjual atau pembeli akan mengalami perubahan dalam harga dan jumlah barang yang ditransaksikan. Pajak pada dasarnya meningkatkan harga barang atau jasa yang dipajaki. Ini berarti bahwa produsen harus menyesuaikan biaya produksi mereka dengan pembayaran pajak yang lebih tinggi. Akibatnya, produsen juga akan meningkatkan harga jual barang atau jasa mereka agar tetap mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Pajak juga dapat mengurangi permintaan karena harga yang lebih tinggi mengurangi daya beli konsumen. Sedangkan subsidi, di sisi lain subsidi memiliki efek yang mungkin bertolak belakang. Subsidi pada dasarnya adalah bantuan finansial yang diberikan kepada produsen atau konsumen agar mereka dapat membeli atau menjual barang dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang seharusnya. Dengan demikian, subsidi meningkatkan permintaan dengan membuat barang atau jasa lebih terjangkau bagi konsumen. Selain itu, produsen juga dapat menghasilkan barang dengan biaya yang lebih rendah karena subsidi dapat mengurangi beban finansial mereka. Salah satu contohnya, mari kita lihat pasar rokok setelah diberlakukannya pajak dan subsidi. Misalkan pemerintah memutuskan untuk meningkatkan pajak rokok untuk mengurangi konsumsi secara keseluruhan dan meredakan masalah kesehatan terkait merokok. Hasilnya, harga rokok akan naik dan permintaan rokok mungkin akan menurun. Namun, jika pemerintah juga memberikan subsidi kepada produsen rokok alternatif yang lebih aman, misalnya rokok elektronik, maka permintaan terhadap rokok elektronik akan meningkat karena harganya yang lebih terjangkau. Hal ini dapat menciptakan keseimbangan pasar yang baru. Apakah paradigma pajak dan subsidi selalu berdampak positif? Jawabannya adalah tergantung pada perspektif masing-masing. Di satu sisi, pajak dapat menghasilkan pendapatan untuk pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek publik seperti pembangunan jalan dan layanan kesehatan. Di sisi lain, pajak yang tinggi juga dapat memberatkan produsen, mengurangi daya saing mereka, dan pada akhirnya merugikan masyarakat.
Sementara itu, subsidi dapat memberikan manfaat langsung bagi konsumen dengan menjadikan barang atau jasa yang lebih terjangkau. Namun, subsidi juga dapat menjadi beban bagi pemerintah, terutama jika dana yang dialokasikan untuk subsidi tersebut dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih mendesak. Kebijakan pajak dan subsidi yang diterapkan oleh pemerintah juga memiliki dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. Kenaikan tarif pajak, terutama pajak pertambahan nilai atau PPN, dari 11% menjadi 12% yang direncanakan mulai 2025 diperkirakan akan meningkatkan beban biaya hidup masyarakat. Data menunjukkan bahwa 49% dari kelas menengah merasakan penurunan daya beli akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan, serta kesehatan yang terus meningkat. Kenaikan pajak ini berpotensi memperburuk situasi ekonomi mereka, terutama bagi yang sudah berada di ambang batas kelas menengah. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan drastis dan terpaksa turun kasta dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Ditambah lagi pengurangan subsidi yang membuat masyarakat kelas menengah dan bawah semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini jelas menggambarkan bahwasannya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Lantas, bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut? Salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan kenaikan pajak dan pengurangan subsidi ini ialah dengan menerapkan kebijakan fiskal yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan pajak untuk kelas menengah dan bawah. Mengurangi tarif pajak bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah untuk meningkatkan daya beli mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang mereka hadapi akibat adanya tekanan biaya hidup. Yang kedua, program bantuan sosial. Pemerintah dapat mengembangkan dan memperluas program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan bantuan langsung tunai atau BLT. Program-program ini terbukti efektif dalam membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, penetapan harga maksimum. Pemerintah juga dapat melakukan intervensi pasar dengan menetapkan harga pokok maksimum untuk barang-barang kebutuhan pokok agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Hal ini penting untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar. Adapun kesimpulan dari permasalahan tersebut ialah pajak dan subsidi memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam keseimbangan suatu pasar. Pajak dapat mengurangi keuntungan penjual dan menyebabkan kenaikan harga barang, sedangkan subsidi dapat menurunkan harga barang dan meningkatkan penawaran suatu barang. Peran pemerintah dalam menentukan pajak dan subsidi haruslah bijak. Pajak yang terlalu tinggi dapat menghambat perkembangan sektor usaha, sedangkan subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan perancangan yang matang dan evaluasi yang terus-menerus untuk mencapai keseimbangan pasar yang lebih optimal. Selain itu, masalah ini juga dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah di Indonesia. Dalam jangka waktu yang panjang, jika tidak ditangani dengan baik, masalah ini dapat merugikan tidak hanya kelompok ini, tapi juga perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan fiskal yang lebih inklusif sangat diperlukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.